Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, Amin. Ibu dan Bapak, sebelum dimulai izinkan saya untuk melihat konsentrasi dulu ya. Latihan konsentrasi kita. HPS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Putih. Kalau tisu warnanya apa? Putih. Putih. Kalau sapi minumnya apa? Susu. Ada yang jawab susu. Ampun deh. Ulang. Udah malam ya. Nggak konsen berarti ya saya ya. Konsen. Kalau sapi itu ya sapi minumnya Mas air ya. Oke. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah kita bertemu di sini. Namun sebelumnya izinkan saya akan mencoba bercerita ya. Jadi di suatu hutan, mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengarnya, ada konferensi para hewan. Nah, di situ hadirlah ikan, kebetulan diadakannya di sungai ya. Kemudian ada juga burung elang dan ada juga kelinci. Ya, dan ada juga kelinci. Nah, yang memimpin konferensi pada saat itu adalah seekor gajah. Nah, di situ diputuskan bahwa hutan ini sangat membutuhkan bantuan dari ikan, kemudian bantuan dari apa tadi? Dari elang, kemudian dari Kelinci. apalagi satu lagi? Kelinci ya, ada 3 hewan. masih ini masih bagus ya. Yang lainnya ada kemana? Tenang. Nah, itu membutuhkan bantuannya dengan cara apa? Yaitu mereka harus menyelam ke dasar lautan, kemudian mereka mengambil mutiara yang dianggap suci, kemudian itu dianggap tuah dan akan menyelamatkan hutan. Nah, maka dari situ dipanggillah ikan hiu yang dianggap sebagai penyelam yang sangat hebat. Nah, ikan hiu itu bertugas untuk melatih para hewan tadi supaya bisa menyelam. Ya. Nah, supaya bisa menyelam. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira misi dari ikan hiu itu akan berhasil tidak? Enggak ya. Enggak. Kenapa, Budi? Ya karena kan gini, kan itu ada hewan darat sama hewan laut. Hewan darat sama hewan laut beda pernapasannya gitu kan. Ya. Nah, jadi alat pernapasan hewan darat itu terbatas gitu untuk bisa digunakan di dalam air gitu. Karena kan pernapasan hewan darat itu alatnya itu untuk menghirup udara yang ada di udara lah gitu di ini gitu ya. Kalau ikan gitu ya, hewan yang di laut kan alat pernapasannya udah didesain gitu ya untuk bisa menyaring oksigen yang ada di air. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan menurut Bu Dwi gagal ya? Mungkin Kak gitu. Ya. Kalau tidak dipakai alat bantu gitu. Oke, siap. Ada pendapat lain Pak Agus, Bu Aslini? Mungkin bisa juga misi dari hiu itu bisa berhasil karena mutiara tempatnya berada di laut, yaitu di antara kerang-kerang, sehingga tempat hidupnya hiu itu kan ada di laut. Jadi sesuai dengan kontekstualnya, dengan latar belakangnya. Yang sulit untuk menjangkau adalah yang berasal dari darat seperti gajah, kelinci, dan hewan yang lain yang ada di darat. Nah,
Kalau misalnya misi itu diberikan kepada hiu, maka bisa jadi hiu itu akan dapat menyelesaikan misinya karena berada di latar belakang yang sama dengan hiu, yaitu Ya. ada di laut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Oke, siap. Makasih Bu Aswini. Jadi tugas hiu itu tadi melatih itu ya, melatih 3 hewan itu untuk mengambil mutiara. Saya sama pendapat saya dengan Ibu Dwi karena beda alam, tidak mungkin beda alam. Jadi fungsi dari yang beda alam kan beda-beda, terutama alat pernapasannya. Oke, jadi kemungkinan besarnya itu tidak bisa dilaksanakan oleh setiap hewan ya. Jadi misi hiu untuk mengajarkan berenang bisa jadi gagal ya. Oke, siap. Terima kasih Ibu dan Bapak. Jawabannya sangat tepat sekali bahwa memang kemungkinan besar hiu itu akan gagal. Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu untuk semuanya. Elang tidak mungkin dia bisa menyelam karena itu bukan karakternya. Dan kelinci juga tidak mungkin bisa berenang karena dia harus lincah di darat, tapi dia tidak mungkin lincah di laut. Kecuali Candy dalam SpongeBob, itu beda lagi ya. Itu squirrel. Tapi kalau tadi cerita tadi misalnya kelinci kemudian elang itu pasti akan dapat dipastikan dengan gagal. Nah, cerita itu sebetulnya adalah pembuka dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini bahwa memang seperti kita telah pelajari bersama bahwa setiap individu adalah sebuah esensi atau entitas yang berbeda dan unik. Nah, bagaimana seorang guru nantinya tadi seperti hiu, apakah dia akan terus memaksakan kehendaknya mengajar dengan cara yang sama untuk semuanya atau tidak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai assessment diagnostik. Izinkan saya untuk share screen. Dan pada kesempatan kali ini tujuan kita adalah mengenal tujuan dari assessment diagnostik, kemudian ada jenis-jenis assessment diagnostik yaitu non kognitif dan assessment diagnostik kognitif ya, non kognitif dan kognitif. Sebetulnya apa sih tujuan assessment diagnostik itu? Nah, secara umum dari namanya sendiri kita bisa mengenal bahwa assessment diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar dari siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi pencapaiannya itu sampai mana, kemudian kemampuannya, kesulitannya kira-kira apa. Nah, itu akan kita temukan dengan assessment diagnostik ini. Kemudian assessment diagnostik bisa kita bagi lagi yaitu dengan assessment diagnostik non kognitif dan assessment diagnostik kognitif ya, di mana ada kognitif. Nah, seperti kita ketahui kalau kognitif berarti lebih kepada pola pikir ya, dan ada juga non kognitif yang lebih kepada melihat dari sisi psikologisnya. Untuk tujuannya berbeda, tadi telah dikatakan bahwa tujuan asesmen diagnostik yang non kognitif lebih kepada mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi siswa, keluarga siswa, dan mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan ada juga tujuan dari assessment diagnostik kognitif, di mana ini lebih kepada mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, dalam tahap pelaksanaannya, assessment diagnostik non-kognitif ini dibagi menjadi 3 tahapan ya. Ada tahap persiapan, dan ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap tindak lanjut yang menindaklanjuti hasil dari assessment diagnostik tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu mungkin mengenai assessment tahap persiapan khususnya dalam diagnostik non-kognitif ya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Dwi Handayani. Kepada Ibu, mangga dipersilahkan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya sesi belajar bersama kita saat ini. Ini adalah semacam saya gitu mencoba
membuat tabel-tabel seperti ini gitu untuk lebih mencoba lebih menggali pemahaman kita dan pengertian kita tentang yang rancangan tentang asesmen diagnostik ini ya, yang terutama yang non kognitif dulu. Nah, sebenarnya ini dalam sumber belajar ini sudah mencakup apa yang tadi diterangkan oleh Pak Asep gitu ya. Nah, apa yang nanti kita lakukan gitu ya dari rencana, dari pelaksanaan, kemudian dari tindak lanjut gitu. Saya coba rangkum di sini seperti ini. Jadi ketika kita akan melakukan asesmen non kognitif, nah kita tadi gitu tujuannya ingin apa dulu gitu. Nah, kita ingin menggali apa gitu dari siswa gitu. Nah, ketika kita sudah dapat tujuannya ingin menggali informasi apa dari siswa, nah kita menyiapkannya gitu, menyiapkan alat bantunya gitu. Pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan kita sampaikan kepada siswa kita gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini saya gambarkan langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam asesmen diagnostik non kognitif ya di sini. Nah, di sini yang kegiatan pertama yaitu tentang perencanaan. Nah, apa yang kita lakukan gitu nanti ketika kita dalam kegiatan perencanaan itu? Yang pertama adalah kita membantu menyiapkan alat bantu gitu. Tadi kan setelah disampaikan juga oleh Pak Asep bahwa bisa gitu alat bantunya itu bisa berupa gambar yang mewakili emosi gitu, dengan tujuan kalau kita ingin informasi yang kita gali itu tentang kesejahteraan psikologi dan sosiologi siswa gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat daftar kunci gitu. Nah, alat bantu yang dibutuhkannya apa gitu, berarti kita harus menyediakan rangkaian gambar-gambar atau rangkaian gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Kemudian daftar pertanyaan gitu. Kadang-kadang kan kita suka ya daftar pertanyaan ini kita gunakan sebagai acuan gitu. Kita dalam melakukan tes diagnostik gitu. Daripada kita lupa mau nanya apa lagi gitu. Berarti kan kita bisa melihat dulu gitu ke daftar pertanyaan kunci ini. Kemudian pelaksanaannya gitu. Nah, dalam pelaksanaan tes non diagnostik ini kan pada dasarnya kegiatan intinya adalah tanya jawab. Cuma dari tanya jawab itu kan reaksi anak itu macam-macam gitu ya. Ada yang memberi responnya bagaimana gitu kan. Jadi ketika kalau kita tidak kesulitan melakukan tanya jawab, berarti kita langsung kita langsung aja tanya jawab sama siswa kita. Tapi ketika mereka tidak memberikan respon yang kita harapkan, berarti kita harus memodifikasi gitu kegiatan apa nih yang bisa membantu siswa untuk mengeluarkan informasi yang kita inginkan. Nah, kegiatan-kegiatan pilihannya gitu, kegiatan-kegiatan pilihannya itu bisa sambil menulis gitu. Jadi kita bertanya gitu. Nah, si anak itu menjawabannya, kalau dia kesulitan untuk menjawab secara lisan, berarti kita sediakan aja gitu. Di hadapan mereka itu alat yang dibutuhkan bisa berupa paper and pen gitu, atau bisa kertas, di sana ada alat warna seperti itu gitu. Nah, jadi nanti kita gitu mengarahkan ke siswa, silahkan jawabannya apa yang ingin kamu ceritakan itu bisa tuangkan di dalam tulisan atau gambar atau bercerita seperti itu gitu. Jadi pokoknya kita melakukan segala cara untuk menggali informasi yang kita inginkan dari siswa seperti itu. Nah untuk kegiatan ini berarti alat-alat yang dibutuhkan itu berarti kan keterampilan kita gitu dalam melakukan tanya jawab gitu. Karena kan di sini proses utamanya itu tanya jawab, berarti kita harus mengasah keterampilan kita untuk membuat pertanyaan yang
mudah dipahami oleh siswa, tapi efektif dengan tujuan kita gitu. Kita mau menggali informasi apa dari siswa. Gitu. Kemudian tadi instrumen tanya jawabnya seperti itu. Jadi bisa kita instrumen tanya jawab itu bisa berupa dokumen gitu, kita nyeklis di sana gitu, atau berbentuk rekaman. Jadi kita menyiapkan alat rekaman gitu untuk merekam reaksi siswa seperti itu. Nah, kemudian tadi alat tulis, alat gambar, dan alat ceritanya seperti itu. Nah, kemudian dalam tindak lanjutnya, dari data yang kita kumpulkan tadi bisa berupa kertas yang merangkum daftar checklist gitu ya, seperti itu kita kumpulkan. Nah, dari sana kita pilih yang memberikan ekspresi emosi negatif gitu. Nah, kemudian siswanya bisa kita panggil, kenapa kamu dalam pertanyaan ini reaksi kamu negatif seperti ini gitu. Nah, dari awal dari sini kita juga memerlukan strategi tanya jawab yang lain gitu. Memang di sini adalah keterampilan kita gitu selaku guru untuk menggali pertanyaan dari siswa seperti itu. Nah, kalau nanti siswa sudah memberikan reaksi bagaimana gitu. Nah, dari hasil wawancara dengan siswa ini, nah kita sampaikan ke orang tua gitu bahwa siswa anak putra ibu seperti ini gitu. Nah, supaya orang tua itu tahu bahwa putri-putrinya gitu mengalami hal yang seperti ini, supaya sinkron gitu. Ketika di sekolah dilakukan treatment seperti ini, di rumah juga dilakukan treatment seperti ini. Jadi penyembuhannya cepat seperti itu gitu. Jadi perbaikannya cepat gitu yang dialami oleh siswa itu. Karena kan di sekolah di treatment sama guru, di rumah juga di treatment sama orang tua gitu. Nah, setelah itu dipantau bagaimana perkembangannya gitu. Nah, dari hasil pantauan ini kita bisa menentukan tindak lanjut yang akan kita lakukan gitu pada siswa ini gitu. Apakah dia lanjut atau dia kita gitu melakukan tes diagnostik lanjutan kepada siswa seperti ini. Nah, untuk bisa merangkum tindak lanjut ini gitu. Nah, alat bantu yang kita butuhkan adalah instrumen tadi gitu ya, yang akan kita isi gitu seperti itu. Kemudian rekaman cerita siswa, gitu. Kemudian rekapitulasi data gitu dari hasil rekaman tadi gitu. Nah, kemudian dari rekapitulasi data ini kita bisa ngambil keputusan gitu. Mau tindakan apa selanjutnya kepada siswa yang kita amati. Nah, mungkin itu pendapat saya ya tentang asesmen diagnostik non kognitif ini gitu. Bagaimana tanggapan ibu bapak bagaimana gitu? Berarti tadi kalau instrumennya bisa menyesuaikan Bu ya, sesuai dengan karakter anak ya, bisa hanya bercerita, tidak harus selalu mengisi dalam kertas, di atas kertas ya. Iya gitu. Jadi kita sediakan aja di depan. Kan kita kan belum tahu juga gitu nanti gaya belajar mereka apa gitu kan. Ya. Kita sediakan aja di hadapan mereka. Nanti mereka lebih merespon ke alat yang mana gitu. Seperti itu ya. Ya. Kita yang harus kreatif juga ya, menyediakan berbagai cara ya. Jeli juga gitu. Iya. Oke, siap. Iya. Makasih Ibu. Iya. Nah, mungkin sharing saya tentang materi ini nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Aswin ya. Baiklah, saya akan melanjutkan simulasi Ibu Dwi tadi dengan materi yang sama. Pengertian dari asesmen diagnostik kognitif adalah
mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam sebuah topik mata pelajaran. Artinya di sini kita mendiagnosis kemampuan siswa pada topik pelajaran. Misalnya hari ini kita akan mempelajari tentang energi. Maka topik yang kita bahas adalah energi, kemampuan dasar. Jadi kemampuan dasarnya. Asesmen diagnosis kognitif ini bisa kita laksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnosis berkala yang bisa dilaksanakan selama awal pembelajaran, akhir pembelajaran, atau dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, pada proses pembelajaran ini yang sering disebut dengan asesmen formatif yang berguna untuk menggali sampai di mana proses pembelajaran itu berhasil dengan kita. Nah, pada proses ini kita akan memperbaiki pembelajaran kita dengan cara yang kreatif, variatif, seandainya pembelajaran itu belum berlangsung dengan baik. Nah, setelah itu ada yang namanya asesmen kognitif sumatif, itu dilaksanakan setelah akhir pembelajaran. Nah, perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui bahwa asesmen diagnostik kognitif ini bukan untuk mengejar target kurikulum, tetapi untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi kita itu belajar sesuai dengan profil Pancasila kita, bahwa belajar itu harus berpusat pada anak. Maka kita sebagai guru harus menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, adapun asesmen diagnostik ini, kognitif ini dibagi menjadi tiga persiapan, 3 tahapan. Karena seperti yang diagnostik non kognitif, ada 3 tahap. Yang pertama persiapan. Nah, persiapan itu adalah kita sebagai guru menyiapkan bahan atau alat atau soal untuk mengadakan asesmen diagnostik itu sendiri. Kriteria soal, skor soal, terus penilaian soal. Nah, setelah melaksanakan persiapan, kita akan masuk ke tahap yang kedua, itu pelaksanaan. Pelaksanaan dari persiapan kita tadi. Nah, setelah melaksanakan asesmen tadi, maka perlu diadakan tindak lanjut. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan tindak lanjut? Melaksanakan tindak lanjut itu adalah sebagai berikut. Contoh dari kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, kita melakukan pengolahan hasil penilaian. Nah, di sini kita sebagai guru harus membuat kategori dari hasil tadi. Apakah anak itu sudah paham utuh, paham sebagian, atau tidak paham. Setelah itu kita menghitung rata-rata kelasnya. Setelah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah hasil dari asesmen, maka kita akan mengelompokkan anak menjadi 3 kelompok. Misalnya, kalau anak mendapat nilai rata-rata kelas yang cukup, maka anak mengikuti pembelajaran sesuai dengan ATP. ATP, apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran sesuai pada fasenya. Yang kedua, bagaimana bila anak-anak di bawah rata-rata? Maka anak-anak tersebut akan kita dampingi. Terus bagaimana kalau anak-anak itu di atas rata-rata? Maka anak-anak itu diadakan pengayaan. Sebenarnya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, hampir sama dengan penilaian kita selama ini. Tetapi kalau asesmen diagnostik kognitif ini, kita tidak, kalau dulu kan anak yang berprestasi itu yang nampaknya. Kalau sekarang anak itu diperdayakan semua. Tidak, penilaian itu tidak secara individu, tidak pula secara kelompok, tapi semua murid di kelas. Yang ketiga, kita melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelumnya, sebelum memulai topik pembelajaran yang baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Nah, apa langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya setelah kita melakukan penilaian, maka kita akan ulangi proses itu
dengan melakukan asesmen formatif dengan berbagai strategi sehingga hasilnya sesuai dengan tingkat kompetisi yang kita harapkan. Nah, bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa ada materi yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Oke, mungkin Ya. sedikit ya saya menanggapi yang tentang tindak lanjut ini gitu ya. Kan ini setelah udah selesai dilakukan tes diagnostik, kemudian kita melakukan tindak lanjut ini. Kalau melihat dari paparan ini, berarti kayaknya gitu kegiatan tindak lanjut ini menerapkan konsep scaffolding ya gitu. Jadi ketika konsep scaffolding tuh seperti ini. Jadi kita memilah-milah siswa ini berdasarkan itu gitu ya. Misalnya gini. Benar, Bu. Kalau tujuan pembelajaran itu gitu kan, kompetensi yang harus diraih anak itu kan 100% gitu ya. 100% gitu. Pokoknya mah targetnya 100%. Kemudian dari tes diagnostik ini diketahui si A, misalnya siswa A baru mencapai 70%, yang si siswa B baru mencapai 50% gitunya. Nah, si siswa B yang 50% gitu, untuk mencapai yang 70% gitu, ini bisa dilakukan dalam kegiatan tutor sebaya gitu. Ya, oleh yang siswa A gitu. Jadi kemampuan si siswa B ini karena dilakukan tutor sebaya dengan siswa A yang sudah mencapai 70%, maka siswa B yang 50% bisa mencapai 70%. Nah, sisanya gitu yang 70% ke 100%. Nah, ini ranah kita, bagian kita gitu untuk memandu siswa A dan B untuk mencapai yang 100% itu gitu. Kayaknya gitu ya untuk kegiatan lanjut seperti itu. Ya benar. Ada lagi tanggapan yang lain, Pak Agus atau Pak Asep? Iya, Ibu, bahwa asesmen diagnostik ini kan bukan untuk mengejar kurikulum atau kurikulum, tetapi untuk mengetahui persiapan siswa. Nah, dari ini maka guru kan pasti harus menyesuaikan dengan aktivitas siswa, harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan awal siswa. Bagaimana untuk mengejar kurikulum itu, Bu? Apakah masih penting atau tidak lagi? Gitu. Begini ya Pak Agus, ini kan model pembelajaran kita ini kan yang baru mau kita terapkan ya Pak ya. Iya. Lain dengan pembelajaran yang kita model lama. Kalau model lama kan per kelompok. Yang penting ada anak yang berprestasi. Misalkan anak yang per kelompok, artinya 1 orang, 3 orang, 4 orang. Makanya pada zaman sekarang ini, Pak, kita kan tidak punya ranking. Nah, kita kan tidak punya ranking sekarang kan. Jadi inilah maksudnya agar kemampuan siswa itu sama. Jadi artinya, Bu, bahwa kita itu adalah dalam Merdeka Belajar, semua siswa nanti diarahkan ke tujuan yang sama. Benar. Mungkin ritmenya yang berbeda atau tahapan-tahapannya yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan terhadap pengertian kita asesmen diagnostik kognitif. Tadi sudah kita ketahui dari paparan yang disampaikan pemapar sebelum saya mengenai pengertian daripada asesmen diagnostik yang kognitif, di mana asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran.
Artinya asesmen ini bisa dilakukan secara berkala pada awal pembelajaran. Dan asesmen ini juga bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran serta setelah pembelajaran. Yang mana asesmen diagnosis itu bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Sedangkan tahapannya sudah kita ketahui, saya ulangi lagi bahwa tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis tindak lanjut. Baik, kita langsung saja persiapannya sudah kita laksanakan, tinggal ke pelaksanaan. Nah, ini sebagai contoh untuk pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif, di mana tujuan pembelajaran yang dites itu nanti disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan selanjutnya. Tujuan pelajaran yang dites menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan ini kita merumuskan prasyarat dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, asesmen diagnosis ini kalau kita lihat ini adalah pada mata pelajaran matematika di fase A ini. Jadi kelas 1 dan kelas 2, di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan urutan bilangan cacah dari 0 sampai 99. Nah, asesmen diagnosis kognitif ini di mana kita akan memberikan materi pelajaran matematika di kelas yang akan kita ampu untuk mengetahui persiapan awal siswa. Kita perlu mengadakan asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, sebagai contoh soal ini kita lihat dalam tayangan berikut, di mana soal ini ada sebuah garis bilangan atau penggaris, kemudian ada sebuah pensil, di mana pensil ini panjangnya akan diukur dengan penggaris tersebut. Nah, kalau kita lihat pensil ini mulainya dari angka 3, bukan dari 0. Mengapa dari angka 3? Ini adalah untuk menguji ketelitian, kecermatan dari anak. Kemudian dari angka 3 ini ternyata ujung pensil ini menunjukkan angka 10. Maka kita bisa menanyakan dengan siswa, panjang pensil berapa yang ada? Siswa kalau melihat dari ujungnya nanti akan menjawab 10. Tetapi kalau siswa yang kurang memahami itu akan lihat dari 0 sampai 3. Maka ada yang kadang-kadang menjawab 3. Nah, tetapi kalau siswa yang selektif dalam persepsinya, dia akan melihat dari 3 sampai 10. Oh, jawabannya 7 karena jarak 3 sampai ke 10 ini ada 7 cm. Nah, ini secara nyatanya. Nah, masing-masing siswa nanti jawabannya akan berbeda-beda. Kalau yang menjawab 10, nanti alasannya itu apa? Alasannya mungkin siswa itu akan melihat dari ujungnya. Oh, ujungnya di angka 10, maka siswa menjawab A dengan alasan yang seperti itu. Kemudian ada yang menjawab 7. Ternyata siswa tersebut bisa melihat dengan jelas, oh dimulainya dari angka 3. Ya, kemudian sampai ke 10.
oh berarti antara 3 sampai 10 itu ada 7 satuan atau 7 cm. Tetapi ada siswa yang memang betul-betul mungkin kurang perhatian, maka dia akan menjawab 3. Karena apa? Dari 0 ke 3. Ini menurut siswa yang menjawab 3. Alasannya karena dari 0 sampai 3. Nah, itu salah satu alasan-alasan itu. Nah, dari hasil asesmen diagnostik dengan soal yang sederhana ini, maka kita akan dapat menentukan jawaban dari masing-masing siswa. Kalau kita ada 30 siswa misalnya, kemudian akan kita klarifikasi berapa orang yang menjawab 10, berapa orang yang menjawab 7, berapa orang yang menjawab 3. Nah, jawaban ini kemudian akan kita klasifikasikan, kita kelompokkan kepada kelompok siswa yang menjawab 10, siswa yang menjawab 7, siswa yang menjawab 3. Nah, sedangkan jawabannya kan adalah 7. Berapa orang yang menjawab 7 ini dimasukkan pada kelompok A, yaitu yang paham utuh. Kemudian berapa siswa yang menjawab 10, ini kita kelompokkan ke B, berarti paham sebagian. Kemudian berapa siswa yang menjawab 3, oh berarti ini kurang paham atau tidak paham. Nah, setelah diklasifikasi seperti ini, dan kita bisa melihat, maka berapa persen dari siswa yang ada di kelas kita itu yang mempunyai kriteria paham utuh. Jika siswa ini dalam kriteria paham utuh, maka nantinya kita memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut pembelajarannya yaitu bisa dilanjutkan pada kompetensi dasar selanjutnya yang berhubungan dengan materi yang ada, yaitu satuan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3 ini malah. Ya. Kemudian dari sini juga kita bisa memberikan nantinya pada asesmen selanjutnya yang asesmen sumatif ini bisa diberikan pengayaan. Ya, pengayaannya yang mengembangkan dari materi ini. Atau juga mungkin kita mengembangkan dengan sedikit mengarah kepada KD selanjutnya. Kemudian bagaimana siswa yang paham sebagian dengan siswa yang tidak paham. Nah, siswa yang paham sebagian dan tidak paham, ini kita berikan pembelajaran remedial, yaitu dengan menekankan pada cara pengukuran panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain sebagainya. Nah, dari sini antara siswa yang paham utuh dengan siswa yang paham sebagian dan tidak paham, ini nanti di dalam pembelajarannya kita memberikan penanganan yang tidak sama, tetapi ada penekanan untuk siswa yang bukan penekanan dalam arti negatif, tapi memberikan stimulus-stimulus pada siswa yang paham sebagian dengan tidak paham sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari siswa yang paham utuh. Nah, ini salah satu contoh klasifikasinya ke dalam siswa yang paham sebagian, paham utuh, dan tidak paham. Jadi untuk kelompok A ini
siswa yang paham, ya, yang paham utuh, sehingga jumlahnya nanti berapa, berarti ada berapa persen di kelas kita. Kemudian tindak lanjutnya. Kemudian untuk siswa yang paham sebagian dengan siswa yang tidak paham, ini kita berapa jumlahnya masing-masing, kemudian berapa persentasenya. Nah, tindak lanjutnya nanti memberikan remedial dengan KD yang sama tetapi dikembangkan untuk lebih mendapatkan ketercapaian pembelajaran tersebut. Ya. Baik Bapak dan Ibu, demikian materi in-house training kita. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu dan bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran, sehingga kita dapat membantu siswa kita untuk merdeka belajar, untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan tidak memberikan belajar yang dipaksakan, tapi belajar yang merdeka. Demikian pemaparan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.